Kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Misun. Di tengah tekanan gaya hidup mewah serta persaingan yang keras, Misun terpaksa menjalani dua pekerjaan berbeda, yaitu malamnya sebagai mohon maaf wanita penghibur dan siangnya sebagai seorang penjual bunga. Di bar tempat Misun bekerja, semua talent LC wajib memakai gelang biru atau merah yang merupakan pembeda antara bisa diajak hohe dengan yang tidak. Misun sendiri memakai gelang biru, yang itu berarti ia tidak menerima layanan yang lebih dari sekedar menemani saja. 작작해. 대기하겠다. Misun yang belakangan ini mulai merasa lelah dengan kehidupan tersebut pun berniat untuk pensiun saja karena sekarang ia telah memiliki sebuah toko bunga dengan harapan bisa sukses, banyak uang, menjadi orang kaya dengan cepat, bisa umroh, naik haji, membayar zakat, dan yang paling penting bisa bekerja di siang hari seperti orang-orang konvensional pada umumnya. Kabar pensiunnya Misun di dunia hiburan tentu saja membuat semua teman-temannya merasa iri, ditambah saat mengetahui jika Misun memiliki bisnis baru dan apartemen mewah yang dibelinya dari pemilik bar tersebut, karena rupanya bapak pemilik bar memutuskan pensiun dari pekerjaannya tersebut. Dia bernama Tosa, pemilik baru dari bar tempat di mana Misun bekerja. Tidak seperti pemilik lama yang baik hati dan tidak sombong, Tosa ini tampaknya agak lain seperti saat ini yang sedang bersekongkol dengan seorang pelatih basket untuk bermain judi dengan cara memanipulasi papan skor, di mana si pelatih akan membantu Tosa mendapatkan skor yang diinginkannya dalam judi tersebut. Di tempat lain kita akan berkenalan dengan seorang wanita bernama Dokyun atau sahabat Misun yang bekerja sebagai driver ojol. Selain bekerja tanpa henti untuk menghamburkan uangnya yang sudah kebanyakan, Dokyun selalu bermain taruhan online dengan menebak jumlah skor pertandingan, yang kebetulan sebelum menebak hasil pertandingan ada seorang penumpang atau katakanlah orang dalam pada judi tersebut sedang mabuk dan tak sengaja membocorkan skor pertandingan untuk taruhan esok hari. 이번에 진짜 완전 Tak lama, semua pekerja di bar dihebohkan dengan berita tentang kematian sepemilik lama, di mana penyebab kematiannya diduga bundir. Mengetahui hal tersebut, Misun sangat kecewa karena sebenarnya ia belum pernah melihat apartemen yang dibeli dari sepemilik lama, dan meskipun uangnya sudah masuk, besar kemungkinan Misun tidak akan mendapatkan apartemennya. 이거 싹 다 기획이야, 기획. 우리 같은 아가씨들 상대로 쌍까 Karena telah rugi dan tak memiliki uang sepeser pun, Misun dan Dokyun pun mendatangi acara pemakaman si pemilik lama bukan untuk berbelasungkawa, melainkan mengambil uang amal untuk bekal bertahan hidup, meski jumlah sangat jauh dari nominal kerugian mereka. 뭐 하시는 거 일어나세요. 나가라고. 나가야. Saat kejadian itu, Misun menyadari jika ia belum bisa pensiun dari pekerjaan utamanya. Hingga sepulangnya dari toko bunga, ia mendapati pesan dari bank tentang mutasi keluarnya uang dari rekening tabungan mereka yang ternyata dipakai oleh Dokyun yang mendapat bocoran skor pertandingan dan mempertaruhkan seluruh tabungannya untuk taruhan. 설마 여기다 다 꿇었냐? 앉아보라고. 왜? Mendengar penjelasan Dokyun, Misun mulai bersikap tenang, apalagi setelah melihat hasil pertandingannya sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sehingga Dokyun pun langsung mengecek saldo dan berniat akan menarik semua uang hasil jerih payah bermain judi. Tetapi 뭐야? 장난 좀 치지 마 좀. melihat situs judi tersebut telah diblokir, Dokyun dan Misun sangat sedih karena semua uang mereka telah habis. Yang karena Dokyun sudah miskin dan melarat pun, ia langsung menghubungi salah satu temannya untuk meminta pekerjaan. 그때 말했던 일 지금도 할 수 있어? 오늘 밤 9시 제비집에서 미팅. Tak hanya Dokyun, Misun juga terpaksa harus kembali bekerja sebagai LC. Malam ini Misun diantar salah satu temannya bermain Sokgu ke ruangan tamu seorang CEO yang sedang mencari talent untuk membuat video haram. Sehingga Sokgu meminta Misun realistis dengan mengganti gelangnya dari biru menjadi merah agar bisa mengikuti bisnis dan memiliki banyak uang. 빨간 팔찌 차고 2차 뛰고
여기서 꽃이 존나게 나간다. Di ruangan lain terlihat seorang tamu wanita yang ternyata istri Tosa, kita sebut saja Yuli, memberitahu selingkuhannya jika ia tak bisa ketemuan di bar lagi karena khawatir Tosa tiba-tiba datang. Yuli meminta si selingkuhan mengatur semua pertemuan mereka. Selain itu, ia memberitahu jika Tosa sedang mencari lahan kosong untuk menyembunyikan uang haram mereka. 넌 내가 시키는 대로만 하면 돼. Mendengar cerita itu, si selingkuhan justru lebih tertarik untuk merampok uang yang Tosa sembunyikan. Ia pun akhirnya memberitahu Sokgu dan teman-temannya untuk merampok dengan sistem bagi hasil. Tanpa sadar, jika semua pembicaraan tersebut tak sengaja terdengar oleh Dokyung, yang saat itu kebetulan datang ke bar untuk menemui Sokgu yang menjanjikan sebuah pekerjaan. 형이 작업 들어가면 형이 60% 먹어. 연락할게요. 제비새끼야, 파이팅! Pekerjaan yang dijanjikan Sokgu adalah sebagai kurir barang haram, yang meski ia tahu hal tersebut melanggar hukum, Dokyung tetap menerima tawaran tersebut karena sangat membutuhkan uang. 후배야. 조심히 가. Selesai dengan pekerjaan tersebut, Dokyung kembali narik penumpang yang kebetulan adalah Yuli dalam kondisi mabuk berat bersama dengan selingkuhannya. Sepanjang perjalanan, si selingkuhan terus saja mendesak Yuli agar memberitahu lokasi persembunyian uang tersebut. Namun saat Yuli akan mengatakannya, ia malah meminta Dokyung menghentikan mobilnya karena ada urusan mendadak terlebih dahulu. Saat sedang menunggu itulah, Dokyung menerima pesan dari Sokgu memberitahu jika Misun akan membuat video haram. Tak ingin membiarkan hal tersebut terjadi, Dokyung pun meninggalkan Yuli dan selingkuhannya untuk segera menyelamatkan Misun. 이슬이나 한번 같이 하자고. 네? Berhasil menyelamatkan Misun dan menceritakan terkait uang itu, mereka pun sepakat untuk mencurinya sebelum keduluan oleh Sokgu CS. Misun berencana mendekati Tosa untuk mengetahui latar belakangnya sekaligus lokasi persembunyian uang tersebut. 같이 하자. 내가 토사장 뒤 좀 캐볼게. Singkat cerita, Misun dan Dokyung pun tiba di sebuah bar tempat Tosa berada saat ini. Misun berencana meretas ponsel Tosa untuk mengetahui informasi keberadaan uangnya selama maksimal 30 menit. Dan jika ia tidak kembali dalam waktu tersebut, Dokyung meminta untuk melakukan rencana kedua yang telah mereka sepakati. Di dalam bar, Misun mengganti pakaiannya terlebih dahulu serta memakai topeng seperti para hostess yang bekerja di tempat itu. Berhasil menemukan Tosa dan mendekatinya. Misun yang ikut bergabung dengan teman Tosa justru mendengar fakta jika sebenarnya Tosa lah yang telah menghabisi bos mereka. Saat teman Tosa beranjak dari meja, Tosa meminta Misun untuk membuka topengnya. Namun karena takut identitasnya dikenali, Misun pun mencoba mengalihkan situasi dengan mengajak Tosa bermain adu minum, yang jika dirinya kalah, maka Tosa boleh membuka topengnya. Saat Misun telah menghabiskan waktu 30 menit, Dokyung pun segera melakukan rencana kedua dengan menabrak mobil Tosa agar ia keluar untuk memeriksa mobilnya. Hal itu memberi kesempatan Misun untuk meretas ponsel milik Tosa. Berhasil mendapat beberapa lokasi pembelian lahan kosongnya, Misun dan Dokyung memutuskan mendatangi lokasi paling sering dikunjungi oleh Tosa. Hingga setibanya di sana, mereka mendapati lahan kosong luas tersebut dari atas perbukitan.
Melihat mesin penggali, Dokyung yakin jika Tosa menyimpan uang tersebut di dekat mesin itu yang setelah digali dengan sekuat tenaga. Mereka pun akhirnya menemukan sebuah tas yang berisi uang tunai. Namun melihat ada benda keras lagi, Dokyung penasaran hingga akhirnya membuka papan penutup tersebut yang ternyata alhasil Misun dan Dokyung pun membawa uang serta semua emas batangan tersebut. Namun di tengah perjalanan, mereka tak sengaja berpapasan dengan mobil Sokgu yang juga akan mengambil uang tersebut. Curiga jika Misun dan Dokyung sudah mengambil semua itu, Sokgu langsung memutar balik mobil untuk mengejar mereka. 야, 어떡하지? 있어. 내가 알아서 할게. Berhasil menghentikan mobil, Misun lekas membawa tas berisi uang itu saat Sokgu mulai lengah. Melihat Misun berhasil ditangkap, Dokyung langsung membantu namun Sokgu berhasil mengambil uangnya dan membuat mereka berdua tak berdaya. 이거 갖고 꺼져, 개새끼야! 간다. Hal tersebut rupanya sengaja Misun lakukan agar Sokgu tidak mengincar emas batangan mereka. Namun ketika Sokgu melihat emas tersebut, ia membiarkan Misun dan Dokyung untuk mengambil bagian emas tersebut. 부자 되세요. Selesai dengan Sokgu, Misun dan Dokyung berniat kabur ke Jepang. Sehingga agar mereka mendapat banyak waktu sebelum dicurigai, Misun mengirim pesan anonim kepada Tosa berisi petunjuk jika Yuli atau istrinya lah yang membocorkan lokasi harta milik Tosa kepada selingkuhan Yuli. 토 사장이 석구 새끼 쫓는 동안 이걸 다 어떻게 처리할 건데? Selanjutnya Misun dan Dokyung hendak akan mendatangi ibu angkat yang selama ini membesarkan mereka berdua. Mengingat si ibu pernah berskandal dengan kedutaan Jepang, Misun meminta bukti dari hal itu sebagai ancaman agar mereka lolos pemeriksaan emas saat hendak pergi ke Jepang. Namun si ibu yang terlihat kurang stabil pun meminta bayaran 1 miliar kepada mereka. 엄마 5억 줄게. 말한 것보다 3배 줘. 그래 3배 줄게. Sepakat dengan bayarannya, si ibu memberikan sebuah video yang berisi dirinya dengan Pak Dubes Jepang. Kemudian ia memberikan kartu nama seorang untuk membuat sebuah paspor palsu yang bisa lolos pemeriksaan di bandara, di mana Misun meminta Dokyung membuatkan 3 paspor untuk mereka dan ibunya, sementara ia sendiri akan melakukan pertemuan dengan Pak Dubes. 이두경, 엄마 여권까지 만들어. 나 간다. Sebertemunya dengan Pak Dubes, Misun mengancamnya dengan video yang sudah ia unggah sebagai private di sosial medianya. Ia mengaku jika mereka tidak lolos pemeriksaan, maka video tersebut akan langsung publik. Atas informasi dari Misun, Tosa yang lebih cinta harta sekaligus merasa dikhianati oleh Yuli pun langsung menghabisi istrinya saat itu juga. Selesai dengan Yuli, ia meminta bodyguardnya bernama Bull untuk mencari selingkuhan Yuli di bar milik Tosa. 갖다 버리세요. Mendengar nama Sokgu dari selingkuhan si Yuli, kini Bull pun mencari keberadaannya yang ternyata Sokgu sedang mengamankan uang tersebut, di mana Sokgu yang mendapat panggilan dari si selingkuhan akhirnya sadar jika panggilan itu ternyata dari Bull. Setelah Sokgu dibuat babak belur, ia memberitahu jika pencuri emas milik Tosa adalah Dokyung, dan demi agar Tosa dapat mengampuninya, Sokgu mengaku jika ia akan mengantarkan mereka kepada pencuri yang sebenarnya. 제가 그 시장자들 잡을 수 있게 제가 그자들 잘 알아요. Saat Misun dan Dokyung kembali ke kontrakan, mereka mendapati si ibu dan emasnya telah menghilang. Yang ketika Dokyung menghubunginya, si ibu mengaku jika emas itu disembunyikan di tempat yang Dokyung pun pasti mengetahuinya. Namun karena Misun dan Dokyung belum memahami perkataannya, mereka pun bermaksud untuk mencari si ibu terlebih dahulu. 그
그냥 여기 화중시장 절대로 못 벗어나. Yakin jika si ibu takkan keluar dari wilayah ini, Dokyung dan Misun yang mencarinya ke sekitar bar pun tak sengaja melihat Sokgu bersama Bul memasuki bar tersebut, di mana Sokgu rupanya telah menerima kabar jika di dalam bar ada seorang wanita yang membawa emas batangan untuk membayar para talent pria. Namun wanita tersebut ternyata adalah si ibu. Mendapat si ibu sedang huru-hara, Bul semakin yakin jika ialah yang telah mencuri semua emas milik Tosa. Namun belum sempat melakukan aksi apapun, mereka dikejutkan dengan kedatangan Dokyung dan 빨리 나와. setelah agak menjauh dari Bul, si ibu justru memarahi Dokyung atas aksinya tersebut. Ia meminta Dokyung untuk membiarkan saja dirinya yang menjadi sasaran Tosa agar Misun dan Dokyung dapat membawa emas itu sejauh mungkin. Alih-alih membujuk si ibu, Dokyung justru meninggalkannya saat itu juga. Melihat Dokyung datang sendiri, Misun yang khawatir dengan si ibu pun merasa jika Dokyung tak mengerti dengan apa yang si ibu lakukan untuk menyelamatkan mereka. Keduanya tanpa berselisih paham dengan Dokyung, memilih mengambil emasnya daripada menyelamatkan si ibu. Setelah kepergian Dokyung, Misun diam-diam mengikuti mobil yang saat itu membawa ibunya. Namun setibanya di sana, ia justru melihat pemandangan yang menyakitkan saat si ibu dimasukkan ke dalam sebuah cairan hitam dan lengket yang perlahan menghisap tubuhnya. Dan yang membuat Misun lebih sakit adalah ia hanya bisa menyaksikan dari jauh tanpa bisa berbuat apa-apa. Saat kembali ke rumah, Misun mendapati Dokyung berhasil membawa semua emasnya. Alih-alih merasa senang, Misun yang melihat pengorbanan sang ibu tadi justru marah dan meminta Dokyung pergi saja dengan semua emas tersebut. 엄마 죽었다고. 금 갖고 꺼지라고 제발 좀. Tak bisa terus seperti ini. Dokyung sadar jika sikapnya terlalu egois sehingga ia meminta maaf kepada Misun. Mereka berdua akhirnya sepakat untuk membalaskan dendam atas kematian sang ibu dengan menemui Sokgu terlebih dahulu, berharap bisa mendapatkan informasi untuk menghancurkan kehidupan Tosa. 황소 쫓아다니면서 따낸 족보. Setelah diiming-imingi emas, Sokgu akhirnya memberitahu jika Tosa sedang akan bekerja sama dengan si pelatih basket yang muncul di awal film. Tosa telah menyepakati sebuah skandal pengaturan skor demi memulihkan kondisi keuangannya, sehingga jika taruhan kali ini gagal, maka Tosa tak akan memiliki apa-apa. Dokyung dan Misun kini menemui rekan sesama hostess untuk memberitahu jika selama ini mereka telah ditipu oleh Tosa yang ternyata menghabisi bos lama yaitu Choi demi memiliki bar ini. Selain itu, Misun juga meminta bantuan teman-temannya untuk membocorkan skandal pengaturan skor tersebut kepada para tamu di bar itu. 마음껏 끼 부리라고. 힘있고 욕심 많은 손님들한테 정보 흘려서 벌면 무조건 딴다고. Selanjutnya Misun mendatangi atlet basket yang selalu mengatur skor sesuai dengan permintaan si pelatih. Di sana Misun menyadarkan si atlet yang jika terus-terusan mengalah seperti ini, maka ia akan kehilangan masa depannya. Saat pertandingan tersebut berlangsung, si atlet tampak bermain dengan sungguh-sungguh hingga berhasil memenangkan pertandingan. Menyadari ada yang tidak beres, Tosa pun langsung mendatangi bar untuk mencari tahu penyebabnya. 이 벌려. Alhasil Misun dan Dokyung mendapat kabar jika semua teman-temannya kini dalam bahaya. Tosa yang juga sudah mengetahui jika mereka lah yang mencuri emasnya, diminta agar mereka mengembalikan emas tersebut jika tak ingin teman-temannya dihabisi.
Setibanya di lokasi untuk mengembalikan emas tersebut, Misun mengancam dengan melemparkan beberapa emasnya ke dalam cairan hitam sebelum teman-temannya dibebaskan. Yang setelah memastikan jika teman-temannya aman, Misun malah melakukan hal seperti ini. Alih-alih menghabisi Tosa, mobil yang membawa Misun dan Dokyung justru ditabrak hingga membuat Misun terluka. Tosa pun langsung menghajar Dokyung, namun tak berlangsung lama karena Tosa terkejut saat melihat Misun membuang semua emas itu sampai akhirnya ya, Tosa dan emas-emasnya tersebut akhirnya terhisap oleh cairan yang selalu ia gunakan untuk menghabisi orang lain. Selesai dengan Tosa, Misun dan Dokyung pun segera pulang tanpa Tosa tahu jika Misun telah menyembunyikan sebagian besar emas di toko bunga miliknya. Tamat, endingnya sangat membagongkan.